Pagi itu, embun masih setia menggantung di ujung daun padi yang membentang luas di pinggiran desa. Udara terasa sejuk dan bersih, seolah dunia belum tersentuh hiruk-pikuk kesibukan kota. Di sebuah rumah sederhana bercat putih gading, kehidupan berjalan dengan damai, tenang, hangat, dan penuh kebersamaan. Rumah itu milik Akbar dan Fani. Meski menyandang pangkat tinggi sebagai seorang jenderal muda, Akbar memilih hidup jauh dari kemewahan. Baginya, ketenangan desa jauh lebih berharga daripada gemerlap kota. Setiap pagi, ia selalu memulai hari dengan cara yang sama. Membuka jendela lebar-lebar, menghirup udara segar, lalu menatap halaman rumah yang dipenuhi tanaman hijau yang dirawat istrinya dengan penuh cinta. Di dapur, aroma teh hangat dan roti panggang perlahan memenuhi ruangan. Fani berdiri anggun di sana, mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Wajahnya lembut, matanya teduh, dan gerak-geriknya memancarkan ketenangan seorang wanita yang tahu persis bagaimana menghargai hidup. "Mas, sarapannya sudah siap," panggil Fani lembut. Akbar menoleh, senyum tipis langsung terukir di wajahnya. Ia berjalan mendekat dan duduk di kursi kayu yang sudah mereka gunakan bertahun-tahun sejak menikah muda. Tidak ada jarak di antara mereka, hanya kehangatan yang tumbuh dari hari ke hari. "Kamu bangun pagi sekali," ujar Akbar sambil menuangkan teh. Fani tersenyum kecil. "Biar kamu tidak berangkat dengan perut kosong." Akbar menatap istrinya sejenak. Tatapannya hangat namun dalam. Ia tahu betul, di balik kelembutan Fani ada kecerdasan dan keberanian yang jarang dimiliki banyak orang. Itulah salah satu alasan mengapa ia jatuh cinta sejak pertama kali mereka bertemu. Di luar rumah, beberapa tetangga mulai beraktivitas. Ada yang menyapu halaman, ada yang mengantar anak sekolah, dan ada pula yang sekedar duduk di warung kecil sambil menyeruput kopi. Akbar dan Fani dikenal baik oleh warga sekitar. Tidak ada yang diperlakukan berbeda. Tidak ada yang tahu atau mungkin tidak terlalu peduli bahwa pria yang sering menyapa mereka setiap pagi itu adalah seorang jenderal. Bagi Akbar, rasa hormat tidak perlu dipaksa dengan jabatan. Selesai sarapan, Fani duduk berhadapan dengan suaminya. Wajahnya sedikit lebih serius dari biasanya. "Mas, hari ini aku harus ke kota," ucapnya pelan. Akbar mengangkat alis tipis. "Ada urusan bisnis lagi?" Fani mengangguk. "Temanku sudah menunggu. Ada beberapa hal yang harus kami selesaikan hari ini." Akbar terdiam sejenak. Bukan karena ia melarang, tapi karena ia selalu punya perasaan protektif yang kuat terhadap istrinya. Dunia di luar desa tidak selalu sehangat rumah mereka. "Kamu berangkat sendirian?" tanya Akbar. "Tidak, aku dijemput teman bisnisku. Dia ikut di mobil nanti." Akbar menghela napas pelan, lalu mengangguk. "Baik, tapi hati-hati di jalan. Jangan ngebut, dan kalau ada apa-apa, langsung telepon aku." Nada suaranya tenang tapi penuh penekanan. Fani menenangkan. "Iya mas, aku janji." Beberapa menit kemudian, mobil hitam milik Fani sudah terparkir di depan rumah. Matahari pagi mulai naik perlahan menyinari bodi mobil yang mengkilap. Teman bisnis Fani sudah duduk di kursi penumpang, melambaikan tangan ramah saat melihat Fani keluar rumah. Sebelum masuk ke mobil, Fani menoleh ke arah Akbar yang berdiri di teras. "Mas, aku berangkat dulu." Akbar mengangguk. "Hati-hati." Tatapan mereka bertemu sebentar, hangat, penuh kepercayaan, tanpa firasat bahwa hari itu akan berubah menjadi sesuatu yang sama sekali tidak mereka bayangkan. Mesin mobil menyala halus. Perlahan, kendaraan itu meninggalkan halaman rumah, menyusuri jalan desa yang masih lengang. Pepohonan di kiri kanan bergoyang pelan tertiup angin pagi. Dari dalam mobil, musik lembut mulai mengalun menemani perjalanan mereka menuju kota. Fani tampak santai di balik kemudi. Sesekali ia berbincang ringan dengan temannya. Wajahnya tenang, sama sekali tidak menunjukkan kekhawatiran. Namun, jauh di depan sana, sesuatu yang janggal sedang menunggu. Di sebuah ruas jalan yang mulai ramai menjelang siang, suasana berbeda justru terlihat di bawah deretan pohon besar yang menaungi pinggir aspal. Beberapa motor dan mobil tampak berjejer pelan, seolah dipaksa melambat oleh sesuatu yang tidak biasa. Di sanalah Reza berdiri. Seragam polangkas yang ia kenakan tampak rapi dari jauh, tetapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang jauh dari kata profesional.
Ia berdiri dengan tangan bertolak pinggang, memperhatikan setiap kendaraan yang lewat dengan tatapan tajam penuh perhitungan. Di belakangnya, 2 orang anggota berdiri santai, bahkan salah satunya terlihat sibuk memainkan ponsel. Tidak ada pelang resmi, tidak ada tanda pemberitahuan, hanya beberapa kerucut jalan yang dipasang seadanya. Razia itu terlihat janggal. Reza menyeringai tipis ketika sebuah mobil keluarga melambat di depannya. Ia melangkah mendekat dengan langkah percaya diri yang berlebihan. "Pinggir," bentaknya singkat. Pengemudi mobil itu tampak gugup. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menyerahkan surat-surat yang diminta. Reza memeriksanya sekilas, terlalu sekilas untuk ukuran pemeriksaan resmi. Namun wajahnya langsung berubah seolah menemukan masalah besar. "Ini pajaknya hampir jatuh tempo," katanya dengan nada dibuat-buat serius. "Tapi masih bulan depan, Pak," jawab si pengemudi pelan. Reza mendecak, lalu menatap tajam. "Kamu mau saya proses panjang atau gimana?" Kalimat itu menggantung, tapi maknanya sangat jelas. Pengemudi itu menelan ludah. Beberapa detik kemudian, tangannya perlahan bergerak ke dompet. Senyum tipis muncul di sudut bibir Reza. Di sisi lain jalan, anak buahnya saling bertukar pandang, seolah ini sudah menjadi rutinitas yang sangat biasa. Tidak ada yang terlihat merasa bersalah, tidak ada yang tampak ragu. Razia itu bukan untuk ketertiban. Razia itu untuk sesuatu yang lain. Beberapa kendaraan berikutnya mengalami hal serupa. Setiap pengemudi yang terlihat ragu atau gugup langsung menjadi target empuk. Reza memainkan perannya dengan sangat percaya diri. Suara keras, tatapan menekan, dan sikap seolah ia penguasa penuh jalanan itu. "Yang penting setoran hari ini aman," gumam salah satu anggota pelan. Reza mendengar itu dan senyum miring. "Tenang, hari ini pasti ramai." Angin siang bertiup pelan, menggoyangkan daun-daun di atas mereka. Lalu dari kejauhan, sebuah mobil hitam mengkilap mulai mendekat dengan kecepatan stabil. Mobil Fani. Di dalam mobil, Fani masih terlihat tenang. Musik lembut tetap mengalun. Teman bisnisnya sedang menjelaskan sesuatu sambil membuka tablet di pangkuannya. Sampai akhirnya, teman Fani mengernyit. "Van, itu di depan kenapa ya antriannya panjang?" Fani memperhatikan jalan di depan. Beberapa kendaraan memang tampak melambat tidak wajar. Alisnya sedikit berkerut. "Seperti razia," gumamnya pelan. Mobil mereka semakin mendekat. Semakin jelas terlihat, tidak ada papan razia resmi, tidak ada mobil patroli resmi yang biasanya menyertai pemeriksaan. Hanya beberapa polisi yang berdiri dengan sikap terlalu santai. Perasaan tidak enak mulai merambat pelan di dada Fani. Namun ia tetap menarik nafas tenang. "Sudahlah, kita ikuti saja prosedur," katanya mencoba berpikir positif. Mobil hitam itu pun perlahan masuk ke dalam antrian. Beberapa meter di depan, Reza yang sejak tadi memperhatikan arus kendaraan tiba-tiba memicingkan mata. Tatapannya langsung tertuju pada mobil Fani. Senyum tipis kembali muncul di wajahnya. Yang itu menarik. Gumamnya pelan. Dan tanpa mereka sadari, masalah besar baru saja dimulai. Antrian kendaraan bergerak lambat, nyaris merayap. Matahari siang mulai terasa hangat menimpa kaca depan mobil Fani. Musik yang tadi mengalun lembut kini terdengar samar di telinganya, tertutup oleh perasaan tidak nyaman yang perlahan muncul. Fani tetap memegang kemudi dengan tenang, meski sorot matanya mulai lebih waspada. Dari kejauhan, ia bisa melihat jelas sosok polisi yang berdiri di depan barisan kendaraan. Tegak, tapi dengan gestur yang terasa aneh. Teman bisnisnya melirik keluar jendela. "Van, kamu lihat nggak? Kok nggak ada pelangnya ya?" Fani mengangguk kecil. Ia juga menyadarinya sejak tadi. Tidak ada papan razia, tidak ada mobil patroli resmi yang biasanya terparkir mencolok. Hanya kerucut jalan seadanya dan beberapa polisi yang berdiri terlalu santai. Namun ia menahan prasangka. "Ya mungkin razia dadakan," jawabnya pelan, mencoba tetap positif. Mobil di depan mereka maju sedikit. Kini giliran mereka semakin dekat. Dari kaca depan, sosok Reza terlihat makin jelas. Tatapan tajam, dagu sedikit terangkat, dan sikap yang terlalu percaya diri. Reza memperhatikan mobil Fani sejak tadi.
Mobil bersih, pengemudi wanita, penampilan rapi. Target yang menurutnya menjanjikan. Ia melangkah maju dengan langkah mantap saat mobil Fanny akhirnya berhenti tepat di hadapannya. Dengan dua ketukan keras di kaca jendela pengemudi, ia memberi isyarat. Tok, tok. Fanny menurunkan kaca perlahan. "Selamat siang, Pak. Ada apa ya?" tanyanya sopan. Reza tidak langsung menjawab. Matanya menyapu cepat ke dalam mobil, memperhatikan Fanny dari ujung kepala sampai ke tangan yang masih memegang kemudi. Lalu dengan nada datar tapi menekan, ia berkata, "Mana surat-suratnya?" Nada itu bukan nada pemeriksaan biasa, lebih seperti perintah. Fanny tetap tenang. Tanpa menunjukkan kegugupan, ia mengambil map dari samping kursinya dan menyerahkan SIM serta STNK dengan rapi. "Lengkap, Pak." Reza menerima berkas itu dengan satu tangan, memeriksanya sekilas. Alisnya sedikit bergerak, tapi wajahnya tetap dipasang seolah menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ia membalik-balik dokumen itu lebih lama dari yang seharusnya. "Turun dari mobil," ucapnya tiba-tiba. Teman Fanny langsung menoleh kaget. Fanny sendiri mengkerenyit halus. "Maaf, Pak, ada masalah?" Tatapan Reza mengeras. "Saya bilang turun, perlu pemeriksaan lebih lanjut." Nada suaranya mulai lebih keras. Beberapa pengendara di belakang mulai melirik ke arah mereka. Situasi yang tadinya terasa biasa mulai berubah tegang. Fanny menarik nafas pelan, lalu membuka pintu mobil dan keluar dengan sikap tetap tenang. Ia berdiri tegak di samping mobil, menatap Reza tanpa rasa takut, tapi juga tanpa sikap menantang. "Ada yang perlu diklarifikasi, Pak?" tanyanya sopan. Reza melangkah mendekat sedikit, jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Ia mengangkat berkas itu sedikit. "Ini kamu yakin semua asli?" Pertanyaan itu membuat alis Fanny sedikit terangkat. "Tentu saja, Pak, semua resmi." Reza mendengus pelan, lalu mulai melontarkan beberapa pertanyaan yang terdengar tidak masuk akal. Pertanyaan tentang rute perjalanan yang berulang-ulang. Pertanyaan tentang tujuan bisnis yang terlalu detail. Bahkan pertanyaan yang mulai menyimpang dari konteks pemeriksaan lalu lintas. Teman Fanny di dalam mobil mulai gelisah. Tangannya perlahan meraih ponsel dan tanpa suara mulai merekam. Di luar, Fanny kini menatap Reza lebih tajam. Nada bicaranya masih sopan, tapi tegas. "Maaf, Pak, ini masih dalam lingkup pemeriksaan lalu lintas, kan?" Kalimat itu membuat ekspresi Reza berubah tipis. Untuk pertama kalinya, ia merasa wanita di depannya tidak semudah target-target sebelumnya. Dan suasana di udara mulai terasa panas. Reza menyipitkan mata. Beberapa detik ia hanya menatap Fanny tanpa bicara, seolah sedang menimbang sesuatu. Lalu sudut bibirnya terangkat tipis, bukan senyum ramah, tapi senyum yang penuh tantangan. "Kenapa? Kamu merasa lebih tahu hukum dari saya?" ucapnya dingin. Fanny tetap berdiri tegak, wajahnya tenang, tapi sorot matanya kini jauh lebih tajam dari sebelumnya. "Saya hanya ingin memastikan prosedurnya benar, Pak," jawabnya sopan namun tegas. Kalimat itu seperti menyulit bara kecil di dada Reza. Ia melangkah lebih dekat, nadanya berubah lebih menekan. "Jangan banyak tanya, saya yang bertugas di sini." Di dalam mobil, teman Fanny menggenggam ponselnya lebih erat. Kamera masih merekam diam-diam setiap detik yang terjadi. Reza kembali membuka berkas di tangannya, lalu menggeleng pelan seolah menemukan masalah besar. "Ini bisa saya tahan," katanya santai. Alis Fanny langsung berkerut. "Tahan? Atas dasar apa, Pak?" Pertanyaan itu menusuk tepat sasaran. Untuk sepersekian detik, wajah Reza menegang, namun ia cepat menutupi dengan nada lebih keras. "Saya curiga, bisa saja dokumen ini bermasalah. Silahkan dicek lebih teliti, Pak, karena semuanya resmi." Nada tenang itu justru membuat Reza semakin tidak nyaman. Ia tidak suka dilawan dengan kepala dingin. Suasana di sekitar mulai berubah. Beberapa pengendara yang masih antri diam-diam memperhatikan. Angin siang bertiup pelan, tapi ketegangan di antara mereka terasa semakin pekat. Reza mendadak mengetuk bodi mobil Fanny dengan keras. "Buka bagasi." Perintah itu datang tiba-tiba.
Fanny tidak langsung bergerak. "Maaf Pak, apakah ada surat perintah pemeriksaan kendaraan?" Kalimat itu seperti tamparan kedua meski belum benar-benar terjadi. Wajah Reza langsung mengeras. "Kamu ini banyak sekali alasan," desisnya. Ia memberi isyarat pada salah satu anak buahnya untuk mendekat. Situasi mulai terasa tidak sehat. Di dalam mobil, teman Fanny menggenggam ponselnya lebih erat. Kamera masih merekam diam-diam setiap detik yang terjadi. Fanny berdiri tegak. Jantungnya memang mulai berdetak lebih cepat, tapi ekspresinya tetap terkendali. Reza kini benar-benar merasa egonya disentuh. Dengan suara lebih keras agar terdengar orang sekitar, ia berkata, "Saya curiga kamu bawa barang terlarang." Kalimat itu membuat beberapa orang di sekitar langsung saling pandang. Teman Fanny membelalak di dalam mobil. "Apa?" ucap Fanny. Nadanya masih terkontrol tapi jelas terkejut. Reza melanjutkan tanpa ragu. "Bisa saja senjata tajam, bisa saja narkoba. Kita tidak tahu sebelum diperiksa." Tuduhan itu kini terdengar jelas sebagai upaya menekan. Fanny menatap lurus ke mata Reza. "Pak, tuduhan itu serius. Tolong hati-hati dalam berbicara." Untuk pertama kalinya, suara Fanny mengandung peringatan. Namun bukannya mundur, Reza justru senyum miring. Ia melangkah lebih dekat, terlalu dekat. "Terlalu berani kamu ya," katanya pelan tapi tajam. Lalu tiba-tiba tangannya bergerak, mencoba meraih gagang pintu mobil Fanny. Klik. Namun pintu itu belum sempat terbuka penuh. Fanny langsung menahan dengan cepat. "Jangan sembarangan, Pak." Suasana meledak tegang dalam sekejap. Reza menatap tangan Fanny yang menahan pintu. Rahangnya mengeras, harga dirinya seperti diinjak di depan banyak orang. Dan saat itulah, emosinya mulai benar-benar lepas kendali. Rahang Reza mengencang keras. Tatapannya berubah tajam penuh amarah saat tangan Fanny masih menahan pintu mobil. Beberapa detik mereka saling menatap dalam diam yang menyesakkan. Lalu Reza tertawa pendek, dingin dan meremehkan. "Wah, berani juga kamu," katanya pelan namun penuh tekanan. Fanny tidak mundur. Ia tetap berdiri tegak meski jantungnya kini berdetak lebih cepat dari sebelumnya. "Saya hanya minta prosedur yang benar, Pak," ucapnya tegas. Kalimat itu justru seperti menyiram bensin ke api. Wajah Reza langsung mengeras. Ia memberi isyarat cepat kepada anak buahnya. "Tahan dia." Perintah itu membuat udara di sekitar seakan membeku. Teman Fanny di dalam mobil langsung membelalak, tapi tangannya tetap menggenggam ponsel. Kamera masih merekam tanpa henti. Fanny menatap Reza dengan tajam. "Atas dasar apa, Pak?" Reza mendekat setengah langkah, suaranya meninggi. "Melawan petugas, menghalangi pemeriksaan. Saya bisa bawa kamu sekarang juga." Nada itu bukan lagi pemeriksaan, itu ancaman. Beberapa pengendara di belakang mulai turun dari kendaraan mereka. Diam-diam memperhatikan. Situasi di pinggir jalan itu kini benar-benar panas. Fanny menarik nafas dalam, mencoba tetap mengendalikan diri. "Kalau memang resmi, silahkan tunjukkan surat perintahnya, Pak." Untuk pertama kalinya wajah Reza benar-benar berubah merah. Ia tidak menyangka wanita di depannya setenang dan setegas ini. Tanpa banyak bicara, tangannya tiba-tiba bergerak kasar mencoba meraih tas Fanny yang tergantung di bahu. Gerakan itu cepat dan melewati batas. Refleks. Plak! Suara tamparan Fanny terdengar jelas di tengah jalan. Semua orang terdiam. Reza membeku beberapa detik, wajahnya menoleh ke samping akibat tamparan itu. Matanya perlahan membesar, bukan karena sakit, tapi karena tidak percaya. Ia ditampar di depan umum. Wajahnya berubah gelap. "Kamu berani tampar saya?" Suaranya bergetar menahan amarah. Fanny menatap lurus tanpa gentar. "Jangan sentuh saya sembarangan." Nada suaranya dingin dan tegas. Itu benar-benar menghancurkan sisa kesabaran Reza. Ia tertawa keras, tapi tawanya penuh amarah. Oke, menarik," katanya sinis. "Sekarang saya makin yakin kamu ada yang disembunyikan." Ia mengangkat tangan memberi kode ke anak buahnya. "Siapkan mobil, kita bawa dia." Teman Fanny di dalam mobil langsung panik, tapi tetap merekam. Fanny akhirnya mengeluarkan ponselnya dengan gerakan tenang. "Saya akan telepon suami saya," katanya dingin.
Reza justru tertawa lebih keras. Silahkan, ejeknya. Memangnya siapa suamimu? Mau panggil siapa juga? Saya tidak takut. Fanny tidak menjawab. Ia langsung menekan nomor. Beberapa detik sunyi, lalu panggilan tersambung. Mas, suara Fanny kini terdengar lebih rendah, tapi jelas. Kamu bisa datang sekarang? Di sini ada razia ilegal, dan mereka bertindak tidak pantas. Di rumah yang tenang itu, Akbar yang sedang berdiri di ruang tamu langsung berhenti bergerak. Wajahnya berubah dalam sekejap. Lokasi, ucapnya singkat dan dingin. Fanny menyebutkan tempatnya. Baik, tetap di sana. Telepon langsung terputus. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan. Justru terlalu tenang. Kembali di jalan, Reza menyeringai meremehkan. Sudah selesai drama nelponnya. Belum sempat Fanny menjawab, dari kejauhan terdengar suara mesin kendaraan melaju cepat. 1, lalu 2, lalu semakin banyak. Suara itu makin mendekat dan mulai membuat beberapa anggota di belakang Reza saling pandang gelisah. Reza sendiri masih berdiri dengan angkuh, belum sadar bahwa beberapa detik lagi hidupnya akan berubah total. Suhu 1,65. Ton naratif dan mengalir. Suara mesin itu semakin keras. Bukan sekedar kendaraan biasa, gema knalpotnya berat, dalam dan berlapis, seperti iring-iringan yang bergerak cepat tanpa ragu. Beberapa pengendara yang sejak tadi menonton mulai menoleh ke arah suara itu datang. Debu tipis terangkat dari kejauhan. Anak buah Reza mulai gelisah. "Pak, itu suara apa ya?" bisik salah satu dari mereka. Reza mendengus, masih berusaha terlihat tenang. Paling juga rombongan pejabat lewat, fokus saja. Namun detik berikutnya, beberapa kendaraan hitam memasuki tikungan dengan kecepatan terkontrol namun tegas. Barisan itu bergerak rapi, disiplin, dan jelas bukan iring-iringan biasa. Suasana di lokasi razia langsung berubah. Satu persatu kendaraan itu berhenti dengan presisi di pinggir jalan. Pintu mobil depan terbuka. Sepatu hitam mengkilap menapak ke aspal. Akbar keluar. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Rahangnya tegas, sorot matanya dingin seperti es. Aura yang ia bawa membuat beberapa orang di sekitar spontan mundur setengah langkah tanpa sadar. Pandangan Akbar langsung menyapu situasi, berhenti tepat pada Fanny, lalu bergeser perlahan ke Reza. Udara terasa menegang dalam sekejap. Reza yang tadi masih berdiri angkuh kini mulai merasa ada yang tidak beres. Ia menegakkan badan, mencoba mempertahankan wibawa. "Kamu siapa?" tanya Reza dengan nada masih dibuat keras. Akbar tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekat dengan tenang. Setiap langkahnya mantap dan terukur. Beberapa personel berseragam yang datang bersamanya langsung menjebar mengamankan situasi. Kini, jarak Akbar dan Reza hanya beberapa langkah. Akbar menatap lurus ke mata Reza. "Yang melakukan pemeriksaan di sini, kamu?" Suaranya rendah, berat dan menekan. Untuk pertama kalinya, tenggorokan Reza terasa kering. Namun egonya masih mencoba bertahan. "Iya, saya sedang menjalankan tugas. Memangnya kenapa?" balasnya defensif. Belum sempat ia selesai, gerakan Akbar tiba-tiba cepat. Satu dorongan keras membuat Reza mundur terhuyung. Bukan brutal, tapi cukup tegas untuk meruntuhkan sikap angkuhnya. Semua orang tersenjak. Akbar berdiri tegak di depan Fanny. Posisinya kini jelas, melindungi. "Sentuh istri saya lagi." Suara Akbar sangat pelan, tapi justru itu yang membuat bulu kuduk merinding. "Dan kamu tanggung sendiri akibatnya." Kalimat itu jatuh seperti malu. Wajah Reza langsung pucat. "Ih, istri!" gumamnya nyaris tak terdengar. Di saat yang sama, beberapa personel polisi militer yang ikut datang mulai bergerak cepat. Mereka langsung mengamankan anak buah Reza, satu persatu. Baru sekarang, panik benar-benar terlihat di wajah Reza. Tunggu, ini salah paham," katanya cepat mencoba menguasai keadaan. Namun sebelum ia bisa banyak bicara, pintu mobil Fanny terbuka. Teman bisnis Fanny keluar sambil mengangkat ponsel. "Pak, semua kejadian dari tadi sudah terekam." Ia memutar layar. Video jelas memperlihatkan sikap arogan Reza sejak awal. Wajah Akbar berubah semakin dingin. Tatapannya kembali ke Reza.
Tugas macam apa ini? Ucapnya tajam. Kaki Reza terasa lemas. Baru sekarang ia benar-benar sadar. Ia baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Wajah Reza kehilangan seluruh warna. Matanya terpaku pada layar ponsel yang masih menampilkan rekaman dirinya sendiri. Setiap nada tinggi, setiap gestur arogan, setiap tuduhan tanpa dasar, semuanya terekam jelas tanpa celah. Tangan Reza mulai gemetar. Pak, ini bisa dijelaskan?" Suaranya berubah jauh lebih kecil dari sebelumnya. Namun Akbar tidak bergerak. Tatapannya tetap dingin, tajam, dan penuh kendali. Tidak ada teriakan, tidak ada emosi meledak. Justru ketenangan itu yang membuat suasana semakin mencekam. Personil polisi militer sudah sepenuhnya mengamankan lokasi. Anak buah Reza satu persatu berdiri kaku dengan wajah pucat. Tidak ada lagi yang berani bicara. Jalan yang tadi ramai kini sunyi oleh ketegangan. Akbar melangkah satu langkah mendekat. "Dijelaskan," ulangnya pelan. Reza menelan ludah keras. "Ini hanya pemeriksaan rutin, Pak. Mungkin ada kesalahpahaman di lapangan." Kalimatnya terdengar makin lemah di akhir. Teman Fani langsung mengangkat ponsel lebih tinggi. "Semua sudah jelas di video, Pak," ucapnya tegas. Reza menoleh cepat, wajahnya makin panik. Keringat mulai muncur di pelipisnya. Akbar akhirnya mengalihkan pandangan sebentar ke arah Fani. "Istriku, kamu tidak apa-apa?" tanyanya. Nada suaranya langsung berubah jauh lebih lembut. Fani mengangguk pelan. "Aku baik, Mas." Jawaban itu singkat, tapi cukup. Wajah Akbar kembali mengeras saat menatap Reza. "Saya tidak melihat ini sebagai tugas," ucapnya dingin. "Saya melihat ini sebagai penyalahgunaan wewenang." Kalimat itu jatuh seperti vonis. Salah satu anggota polisi militer maju setengah langkah. "Siap, Komandan. Perintah?" Akbar tidak langsung menjawab. Ia menatap Reza beberapa detik terakhir, tatapan yang membuat lutut Reza hampir goyah. "Amankan semuanya," ucap Akbar tegas. "Siap." Gerakan langsung cepat dan terkoordinasi. Reza refleks mundur setengah langkah. Pak, tunggu. Saya hanya..." Tangannya langsung dipegang tegas oleh personil yang mengamankan. Tidak kasar, tapi tidak memberi ruang sedikit pun. Wajah Reza kini benar-benar runtuh. Kesombongan yang tadi memenuhi dirinya hilang tanpa sisa. Beberapa warga yang sejak tadi menonton mulai berbisik pelan. Suasana berbalik total. Yang tadi arogan kini digiring tanpa daya. Sementara itu, Akbar berdiri di samping Fani. Tangannya perlahan menyentuh bahu istrinya. Gestur sederhana, tapi penuh makna perlindungan. "Sudah selesai," katanya pelan. Fani menghembuskan napas panjang yang sejak tadi tertahan. Di kejauhan, kendaraan mulai kembali bergerak. Kemacetan perlahan terurai. Razia ilegal itu resmi bubar. Namun bagi Reza, hari itu bukan sekedar razia yang gagal. Itu adalah hari ketika satu kesombongan kecil menghancurkan segalanya.